cobalah periksa bagaimana Hasan Nasbi maki-maki Prabowo, kan masih lengkap itunya. Tapi kemudian kan Pak Yusuf Kalla dengan hati besar Ya, menerima di posisi wakil presiden dan bekerja sama dengan Pak Jokowi bisa 5 tahun. Tidak ada masalah. Menteri-menteri ekonomi segala macam ini mesin lama semua, tidak berfungsi secara ekonomi. Mereka tidak mampu mendorong produktivitas, kebijakan tidak mampu. Mereka ini tidak bisa kita apresiasi. Bahkan presiden pasang badan buat mereka, bukan mereka pasang badan buat presiden. ini bunglon-bunglon. Mohon maaf aja, apakah bunglon-bunglon ini yang harus diakomodir terus? Yang harus dikerjakan oleh Presiden Prabowo hari ini adalah membereskan istana dari lingkaran orang-orang luar istana kan, atau kekuasaan masa lalu, atau orang menyebutnya geng Solo dan seterusnya itu. Ini kita jumpa dengan dua tokoh yang sangat dinamis di ruang publik. Dari dua kutub yang berbeda tapi sama-sama mencintai NKRI. Memang kutubnya beda. Agak beda. Oh, Kan saya membaca realitas di ruang publik kan. Tapi tujuannya sama. Tapi tujuannya sama. Nanti soal beda dan sama itu kita beda di atas meja ini. iya. Nah untuk podcast kali ini spesial karena Bang Said Didu ini sudah lama kita tidak undang ke sini. Beliau mengembara untuk terus memastikan rakyat bersama Presiden Prabowo. Di waktu yang sama juga saudara saya, sahabat Bang Syukur Mandar terus melakukan konsolidasi dengan suara-suara yang semakin kritis mendorong Presiden lewat kritik-kritik konstruktif agar Presiden tidak terlalu jauh mengakomodir kepentingan yang di lingkar ya, sehingga Presiden fokus pada pembelaan kepada rakyat. Nah kita bedah apa adanya dengan suara nurani kita, dan besok tampaknya Presiden akan pidato Pak Said Didu DPR ya. di DPR. Iya. Saya ini hati-hati jujur aja. Saya biasa podcast cair Pak, tapi malam ini saya hati-hati. Karena dua-dua tokoh ini menurut saya sama-sama kritis. Iya, Saya barangkali kita kasih ke senior ya. Senior dulu lah, senior dulu. Bang Said Didu, ini sudah mau dekat 2 tahun kekuasaan Presiden Prabowo Subianto. Dan mendekat kepada 2 tahun ini yang muncul dalam spirit gerakan politik Presiden dikaitkan dengan konsolidasi pasal 33. Ada pesan yang kuat di sana, pembelaan Presiden terhadap pengembalian arah negara dan kebangkitan rakyat. Ya, Kalau Bang Said sendiri memaknai bagaimana Bang? ya, nih Syukur Mandar itu biasanya tetangga Said Bugis gitu. Beda tapi punya rumpun yang mesra kan? Satu rumpun, cuma beda pandangan. Satu rumpun. Gitu. Pandangan itu sebetulnya bedanya tipis-tipis aja. Makanya tadi di awal saya ngiring-ngiring juga. Kedua sama-sama keras Itu dan satu, yang kedua senior kita. lanjut Pak Said Didu. Jadi begini sebenarnya. Ini kan dari awal saya bersikap, saya percaya niat Prabowo, tapi saya frustrasi dengan caranya. Itu sikap saya dari dulu. Dan saya pernah menyampaikan langsung dengan Presiden Prabowo, Pak, niat Bapak saya percaya, tapi saya frustrasi dengan cara Bapak. Itu tidak berubah sampai sekarang. Tidak berubah sampai sekarang. Sehingga yang kita kritik terus adalah caranya. Yang kita ingin bahwa dia keluar sebagai presiden yang mandiri betul-betul untuk melaksanakan apa yang ingin dicapai. Niatnya itu dengan lepas dari embel-embel yang mengganggu. Dan saya selalu menyatakan yang mengganggu ini selalu geng SOP, Solo Oligarki Parcok. Itu konsisten saya dari dulu. Nah, ini kan yang lambat sekali diselesaikan. Akhirnya, ya, awalnya saya menyatakan, Prabowo bagaikan memakan bubur panas, mulai dari pinggir. Nah, termasuk bubur panas SOP yang harus dimakan. Tapi karena lambat sudah 2 tahun, saya melihat justru SOP yang sedang memakan bubur hambalang. Begitu ya Bang ya. Itu gimana? Bubur hambalang apa chicken? Bubur hambalang. Nah, dan geng OCP memakannya langsung di tengah. Langsung di tengah. Yang kita anggap tengah adalah, ingat ya,
yang digunakan Pak Prabowo melaksanakan 3 program utamanya itu pemberantasan korupsi, penertiban oligarki, perampok negara, dan pengambilan aset negara adalah tim PKH, penertiban kawasan hutan. Itu alat presiden yang digunakan untuk 3 agenda ini. Nah, sekarang itu langsung dimakan oleh geng SOP. Kenapa saya menyatakan langsung dimakan di tengah? Karena kasus Febri Ardiansyah yang kebetulan ketua pelaksana tim PKH langsung dikaitkan seakan-akan itu adalah Sapri dan Prabowo. Ingat hari pertama, hari kedua langsung menyatakan itu emasnya Prabowo, Sapri, emas dan uang Pak Sapri. Oke, Yang katakan itu siapa, Bang? mereka, dan itu yang pada saya itu medsos keluar tuh yang ada Nusantaranya lah. Jadi memang digiring dan begini juga, digiring juga sekarang menurut saya agak susah dibantah. Beberapa pensiunan Ini yang giring kelompok SOP yang SOP. abang. Oke. SOP. Coba lihat kemarin. Kemarin Yudi di suara rakyat bersuara menyatakan Febri hanya pion. Yang ini adalah di atasnya. Oke. Berarti di atasnya Febri kan hanya 3 dong. Jaksa Agung, Sapri, Prabowo. Nah, siapa Yudi? Yudi kan Satgasus Kapolri. Berani sekali menyatakan itu gitu. Jadi seakan-akan berarti yang itu adalah kalau bukan Sapri adalah Jaksa Agung atau polisi karena di atasnya dan saya yakin tidak mungkin kepleset lah kalau kata-kata seperti itu. Nah, ingat IPW langsung keluar bahwa PKH itu abal-abal. PKH itu abal-abal. Coba bayangkan. Nah, jadi menyerangnya itu PKH. Orang sering menyatakan, saya tidak membela Febri. Saya tidak mau PKH ini dihancurkan oleh geng SOP. Kan cobalah PKH ini yang berhasil betul-betul menurut saya. Kita lama, Pak Syukur Sabar lama. Syukur Mandar, Syukur Sabar. Kita lama, Pak. Baru kali ini ada pemberantasan korupsi, pengambilan aset negara. Waktu hanya 1,5 tahun. Itu cepat sekali. Tadi saya mau agak fokus. Kan kasus Febri ini kan nanti akan semua terlihat jelas di pengadilan. Jadi pertengkaran di luar pengadilan kan opini ya, asumsi dan lain-lain. Nah, kalau di ujung pengadilan itu bisa diprediksi apa yang bakal terungkap terjadi. Saya sih berharap buka semua lah. Buka semua. Itu cara, kan begini nih. Indonesia tuh Bung Faisal, kita gagal terus sebenarnya menyelesaikan persoalan karena kita selalu memberikan pemakluman. Kita tidak pernah membongkar sampai akar-akarnya. Pak Syukur Sabar menyatakan Presiden Prabowo tuh harusnya mencontoh kapten kapal pinisi. Kapten kapal pinisi pada saat masuk badai, dia tidak turunkan layar. Dia terobos badai itu, lewat badai baru dia layar. Adakah tiang-tiang layar yang patah? Bukan takut patah. Nah, kita selalu menyatakan tenang. Akhirnya kita maklumi terus. Ya, jadi kalau ada terobos itu, jadi Pak Prabowo harus ya udahlah buka semua, itulah supaya negeri ini. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi saya menyatakan itu buka aja semua. Itu saya selalu menghindari kan begini. Saya seakan-akan dicap pembela Febri, bukan. Aku tidak mau kasus Febri dikaitkan dengan posko Prabowo untuk menciptakan yang diciptakan untuk melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 tim PKH. Itu yang saya lindungi. Coba setelah Febri ditangkap nggak ada lagi kan kegiatan PKH, ya kan Pak? Tidak bertambah lagi 8 juta hektar yang diambil, 6 juta hektar sudah diserahkan, tidak bertambah lagi. Itulah mereka menurut saya berhasil. Sudah berhasil. Berarti tujuannya untuk melumpuhkan pergerakan penegakan hukum. Melumpuhkan penegakan hukum di bidang 3 hal tadi. Nah, ini saya sangat was-was sampai saya menyatakan, kenapa tim PKH? Kan Febri itu bukan pribadi loh sebagai ketua pelaksana, itu jabatan. Siapapun substitut ketua pelaksana PKH. Bukan Febri. Jadi orang menyatakan
Febri Orhan Sapri bukan. Jampitsus adalah orangnya ketua tim PKH, bukan Febri, gitu loh. Nah, digiring seakan-akan Febri, bukan. Siapapun Jampitsusnya, itulah ketua pelaksana. Nah, dan ini kan begini, Pak. Ini kan menurut saya rancangan sangat bagus yang dilakukan Presiden Prabowo. Ini kan tim PKH itu kan adalah lembaga sebagai lembaga pertahanan negara, bukan sebagai presiden. Nah, ketuanya presiden, ketua harinya Menhan. Nah, karena kalau dia pakai lembaga negara, lembaga pemerintah, maka ketuanya Raja Juli dong. Ya kan? Nah, jadi menurut saya hanya mengatakan kalau mereka berhasil menggunakan kasus Febri untuk mematikan PKH, maka memang Prabowo sudah kena poskonya, pusat komando. PKH itu pusat komando dia untuk melaksanakan itu. Nah, itu yang diserang sekarang. Saya kira tahan dulu Bang ya. Ini bagus ini ulasan dari Bang Said itu kan, bahwa meluruskan, menjernihkan penegakan hukum yang memang alot. Tapi ada begini Bang, kasus-kasus sebesar ini terjadi di lingkar kekuasaan Presiden Prabowo. Sebagian kelompok kritis mempertanyakan, kenapa pembiarannya berbulan-bulan, jelang 2 tahun, ya kan? Dia tidak jauh kasusnya, tapi ada di lingkar kekuasaan. Bagaimana nih Bang Syukur memaknai ini? Apakah memang ada pertarungan di lingkar kekuasaan yang tadi dibilang menggerogoti arah tujuan? Atau gimana? Saya mau memulai dengan menempatkan presiden sebagai presiden, supaya kita menemukan titik kebuntuan dan jalan keluar. Sebab ada hal yang mendasar ketika presiden terpilih melalui pemilu, maka ada mandat konstitusi dan ada janji politik yang harus dia kerjakan. Karena itu presiden, saya setuju sama Bang Said bahwa dia harus mandiri, harus independen, bebas dari tekanan politik manapun. Banyak teman-teman kita di partai mengatakan bahwa ketika kita mempersoalkan tidak ada pengawasan DPR yang kuat, partai yang juga tidak pasang badan pada presiden, ya, mereka mengatakan begini, di Indonesia itu sistem presidensial, jadi tidak mengenal oposisi dalam sistem presidensial. Saya selalu menjawab, benar memang dalam sistem presidensial itu tidak mengenal oposisi, Bang Faisal. Tidak mengenal oposisi, tapi juga tidak mengenal koalisi. Ya. Jadi dalam sistem presidensial itu presiden harus otonom, harus mandiri, harus independen. Jadi di satu sisi kita ingin presiden merdeka sebagai mandat rakyat, sebagai representasi rakyat, tetapi di sisi lain digerogoti oleh kepentingan partai. Itulah mengapa saya selalu bicara, kalau kita ingin telisik situasi hari ini dan mimpi kita Indonesia ini mengalami lompatan yang besar, maka harus ada keberanian presiden untuk keluar dari tahta kekuasaan yang dikerumuni oleh partai-partai ini, termasuk partainya presiden. Dia berdiri sebagai presiden. Di mana cara berdiri sebagai presiden itu? Pertama, memang agak sulit ya, karena tingkat kerusakan dalam sistem politik dan praktek politik ini terlalu masif ya. Belum lagi pertarungan oligarki dan ya saya selalu bilang oligarki dalam, oligarki luar, oligarki dalam istana atau oligarki luar istana, oligarki dalam kabinet. Ada orang-orang yang berhasil diselundupkan masuk dalam istana itu. Sehingga mereka ini dikaryakan bekerja mengabdi pada kepentingan oligarki. Ini sebetulnya yang menghambat presiden dalam mewujudkan apa yang menjadi mimpi kan. Nah, maka cara menerjemahkan rasa cinta pada presiden itu tidak boleh diukur dari memuji programnya. Harus mengingatkan kekurangannya. Misalnya begini, harus ada kejujuran pada orang-orang lingkar istana. Kalau benar-benar sungguh-sungguh dia mencintai presiden dan dia benar-benar. Tapi lingkar istana tadi dibilang sama Bang Said itu ada
digerogoti oleh kelompok SOP itu Solo. Itu artinya bahwa lingkar Oligarki istana, itu artinya bahwa lingkar istana 80-90% bukan orangnya presiden. Betul. 80 sampai 90% benar bang, orangnya presiden. sebanyak itu bang. Kan saya sudah mengatakan sebelumnya Betul. bahwa yang harus dikerjakan oleh Presiden Prabowo hari ini adalah membereskan istana dari lingkaran orang-orang luar istana kan, atau kekuasaan masa lalu, atau orang menyebutnya geng Solo dan seterusnya itu. Tapi presiden kan sudah terlanjur memang mendesain kabinet kompromi dengan jalan Begini. rekonsiliasi. Begini bang, saya berpikir pada pendekatan yang berbeda. Elit politik hari ini, elit politik, elit partai, elit aktivis, elit TNI, elit Polri, kita semua harus mengarifi diri dan mulai membiasakan diri untuk tidak berkamuflase. Seolah-olah kita yang mengatur bahwa presiden ini bisa jadi 2 periode dan dia akan sampai ke 2029. Menurut saya, spekulasi itu harus berhenti. Yang menentukan presiden menjadi sampai 2029 atau sampai lanjut 2 periode, biarkan rakyat Tapi memutuskan. progres presiden hari ini kan tadi dibilang Pak Saidido bagus naik. Bahkan Itu- Gerindra sekarang survei di atas PDIP. Karena dampak elit Nah pengaruh. itu kan beririsan dua hal. juga kan? Sebetulnya Jadi kalau harapan 2 periode barangkali orang menghendaki ada kerja konstruktif untuk memenangkan tujuan dari pasal 33 misalnya, keberpihakan terhadap rakyat. Gimana? ada hal yang berbeda di situ. Pada titik tertentu kita harus mengapresiasi. Misalnya tadi ya, pengambilan lahan dan segala macam ya, memperkecil ruang gerak oligarki pada soal tata kelola sumber daya alam. Kita apresiasi. Tapi pada ruang yang lain ada tekanan ekonomi di mana rakyat juga ditekan secara ekonomi dan seterusnya, pendapatan yang berkurang, angka pengangguran bertambah, lapangan kerja ini PHK di mana-mana. Ya. Jadi begini, kita bicara pada strata sosial yang berbeda. Kebijakan itu harus diafirmasi pada ruang yang berbeda. Pada soal kebijakan presiden membatasi kerja-kerja oligarki yang selama ini menggerogoti kehidupan sumber daya alam kita dan menikmati itu, kita apresiasi. Dan justru kita dorong presiden untuk menghabisi mereka sesegera mungkin. Kita dorong itu. Tapi yang saya mau katakan adalah presiden harus segera juga berbenah pada ruang yang lain di mana rakyat yang sehari-hari bersentuhan dengan kehidupan ekonomi di mana daya beli kita juga turun, PHK di mana-mana. Saya selalu membangun logika begini. Investasi tumbuh di berbagai kunjungan presiden dan seterusnya, negosiasi dan seterusnya, modal datang dan seterusnya, kerja-kerja dana tara dan seterusnya. Tapi kita harus memastikan bahwa investasi itu dia tumbuh, itu mampu memberi implikasi terhadap kehidupan rakyat di bawah. Kalau cuma sekedar penyediaan lapangan kerja, hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan kesempatan itu. Ada orang-orang yang pendidikannya terbatas, skillnya terbatas. Dia juga memiliki hak sebagai warga negara. Dia harus memperoleh kemerdekaan, dia harus memperoleh pekerjaan. Karena itu mengukur kesuksesan presiden sederhana, Bang Faisal. Supaya kita tidak berdebat pada ruang yang kosong. Satu, pendidikannya harus baik, murah. Kalau perlu gratis, kesehatannya harus baik, murah kalau perlu gratis, ya. Kemudian public service-nya juga harus baik. Yang paling bahaya belakangan ini yang merusak reputasi presiden lah, ada semacam opini dan kemudian upaya perluasan objek pajak. Nah, itu gimana? Kemudian diapresiasi oleh publik. Ini kan seolah-olah negara dalam kondisi tekanan yang luar biasa. Kan sebetulnya ini beririsan dengan ketika presiden melakukan upaya untuk menghantam oligarki dan mengambil alih seluruh sumber daya alam yang dikelola oleh mereka secara ilegal maupun ilegal yang berlebihan dan tidak melaporkan hasilnya sesuai yang pendapatan yang benar segala macam. Ini kalau dimaksimalkan kan dia bisa menutup ini pendapatan negara. Nah, maka pola tata kelola sumber daya alam kita ini harus kita revolusi, kita perbaiki. Jangan kemudian pendapatan kita cuma 7-8% Tapi dari mau nilai revolusi investasi. tadi dibilang sama Pak Said itu langkah pendekatan konsolidasi penegakan hukum justru diamputasi kan? Loh, itu yang selalu saya bilang Bang Faisal. Problem kita hari ini adalah harus ada pembersihan pada aparat penegak hukum. Jadi saya bilang, Gimana Bang? yang sangat terlambat dilakukan presiden sudah hampir 2 kali adalah pembenahan penegakan hukum. Itu yang sangat terlambat. Yang saya katakan masih nol. Ya. Masih nol. Dan kita harus tahu bahwa kan ini investor, dia mengundang investor sangat takut terhadap penegakan hukum. Dia udah capek diperes selama 10 tahun Presiden Jokowi, sudah capek diperes oleh mereka. Nah kalau nggak dibenahi ini, berpikirlah nanti aku diperes juga. Tapi kalau dia benahi penegakan hukum, saya yakin betul karena Presiden Prabowo memberantas oligarki hitam. Yang ditakuti investor murni itu adalah adanya oligarki hitam dan penegakan hukum. Itu 2 musuh.
musuh mereka. Jadi kalau Pak Prabowo melakukan penegakan hukum saya, karena yang satu kan dilakukan, saya yakin betul bahwa pertumbuhan yang ditargetkan 8% itu tidak sulit dicapai. Kenapa? Hampir semua uang sekarang itu melayang-layang nggak jelas. Di Amerika nggak berani invest, di Timur Tengah nggak berani invest. Dia hanya masuk ke Cina sama Rusia yang dianggap sudah stabil penegak hukum dan penertiban oligarki. Ya saya menyatakan begini, bisa nggak sih presiden melihat, ya nggak apa-apa lah, jangan contoh Trump, contohlah Jinping, bagaimana mengendalikan oligarki dan bagaimana mengendalikan dan Putin. Ya. Itu saja dicontoh. Siapa? Alibaba diambil, dia maksudnya dikendalikan. Abramovich di Rusia dikendalikan, itu cara mereka. Nah akhirnya, jadi saya bilang, kalau itu dilakukan, ini yang tidak dilakukan. Nah sampai orang Hambatannya di mana itu paling mendasar? Selalu jawabannya ini strategi. Tapi bukan itu masalahnya. Ini dibutuhkan sekarang. Saya pikir begini, waktu berterima kasih kepada Jokowi, kalau memang ada yang pantas diterima kasih, sudah cukup, udah 2 tahun. Coba bayangkan Pak, kenapa nggak sedih saya Pak? Berapa Menko-nya, pernah nggak ada yang muncul membela Prabowo? Nggak ada. Mohon maaf aja, pernah nggak muncul Menko yang ketua partai juga kan, Agus Harimurti itu membela WUS umpamanya. Kebijakan itu enggak tuh, jadi bersembunyi dia semua. Ya kan, padahal ini kan dapat kredit kan. Nah, Menko siapa? Pratikno, pernah nggak muncul? Siapa lagi yang Muhajir, pernah nggak muncul? Pratikno itu muncul kalau ada isu dia mau diresafel. Dia hanya muncul membantah, dia tidak diresafel, dia masih baik-baik. Air Langga pernah nggak? Ya ada. Jadi saya menganggap Pak Syukri, kita harus lihat nih. Saatnya Presiden Prabowo sudah punya kabinet. Kabinet untuk bekerja. Ingat ya, lihat ya Pak Prabowo. Kalau yang bekerja itu kan diundang ke Hambalang. Itu kan bukan gambaran kabinet loh. Itu gambaran orang-orang dekat Presiden loh. Ya kan? Yang makanya yang paling sering datang ke sana kan Sapri, Rosan, siapa. Nah, Amran, apa segala gitu kan. Tapi kabinet ini kan kabinet penikmat aja, nih nggak ada fungsinya sama sekali. Jadi Presiden Prabowo itu saya menyatakan belum punya kabinet, dia punya menteri, tapi nggak punya kabinet. Nah, saatnya Presiden punya kabinet, gitu loh Pak. Bukan. Nah, coba kemarin saya melihat juga nih membahas Pertamina di Hambalang, Menteri SDM kan nih, nggak, ya kan Pak. Nah, jadi Pak Presiden sekarang, Pak Bapak butuh kabinet. Negara ini terlalu besar, Bapak pikirkan sendiri. Iya kan Pak? Terlalu besar dan hanya teman-teman dekat. Itu gak bisa. Nah, itu menurut saya, jadi Presiden Prabowo, terima kasih kepada Jokowi. Kalau memang ada yang perlu diterima kasihin, kalau bagi saya sih gak ada yang pantas. Karena dia meninggalkan beban aja ke Prabowo. Sudah cukup, udah 2 tahun. Saatnya Presiden Prabowo punya. Syukur Manda setuju dengan pandangan kritis Bang Saidido. Yang pertama saya mau soal bagaimana membereskan oligarki ya gini. Ini hal yang juga menarik menjadi perbincangan di masyarakat ya. Karena itu kita. Tapi yang dibicarakan Bang Said itu kan konstruktif itu. Langkah-langkah efisiensi memperkuat keinginan presiden, kemudian problem dikanalisasi pada wilayah kabinet. Tapi ada yang tersirat tadi Bang. Abang ingin menyampaikan kabinet itu seolah-olah pajangan. Ya. Tim kerja yang lebih intensif. Kalau soal itu parameternya kayak Hambalang. Kalau soal itu saya setuju ya. Oke. Maka saya selalu mengatakan begini, energi Pak Presiden itu tidak full. Ya. Ya, kenapa dia dimentahkan oleh jumlah menteri yang tidak mengabdi pada dia? Itu poin penting itu. Tapi boleh nggak? Sebentar ini soal ini banyak kan kritik ya. Orang mengatakan kabinetnya gemuk. Tapi dalam konteks misal negara bangsa, wilayah-wilayah eksekutif itu menjadi ruang akomodasi keterwakilan. Boleh nggak dimaknai seperti itu? Misal kalau kita mempersoalkan kabinet gemuk, kelompok kritis lain juga mengatakan kenapa tidak mempersoalkan juga. Ada DPD RI misalnya, yang juga tidak kerja. Nah, kalau 123. enggak kalau itu kan saya punya 38. pandangan. Karena itu saya punya pandangan Bang Faisal ya, bahwa kita memang perlu konsolidasi 81 tahun kemerdekaan. Bukan cuma konsolidasi,
Kemerdekaan yang saya maksud, kemerdekaan itu bukan sekedar ditafsirkan upacara, Bang Faisal ya. Tapi kemerdekaan itu ruhnya ada pada alinea keempat, Undang-Undang Dasar, pasal 33, pasal 34. Itu kemerdekaan tumbuh di situ. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa Presiden tidak boleh terlampau lama membuang-buang waktu. Ya, terlampau lama buang-buang waktu gitu loh. Di saat bersamaan, Presiden juga harus menghitung. Ya, usulan Kongres yang Bang Syukur apa? Dengan melihat tidak bekerjanya kabinet digambarkan oleh Pak Said Dido tidak efektif. Ya, Konkretnya seperti saya apa? selalu mengatakan, untuk apa kabinet 100 orang lebih itu? Reshuffle atau memang bagaimana? Bukan sekedar reshuffle. Kalau reshuffle itu Presiden menandatangani kemudian membuat kepres selesai. Yang kita perlukanlah Presiden memetakan betul visi besarnya. Kabinet ini untuk apa? Dan Presiden memahami itu. Kan kita tidak mengajari dia berenang. Tapi kita ingin mengatakan bahwa penglihatan kita dari luar istana, dalam susunan kabinet itu, banyak orang-orang yang tidak mengabdi pada Presiden. Nah, ingat, ketika kita menyoal kabinet yang tidak profesional dan orang-orang yang tidak bekerja secara proporsional, Presiden yang kena getahnya. Publik akhirnya mengatakan bahwa, oh Presiden kok begini. Saya pilih dia kok begini. Karena ada soal yang banyak sekali yang serius. Di mana pendidikan kita mahal dan seterusnya. Tapi kan kemudian boros anggaran. Bayangin aja kita double jabatan dan segala macam. Ini kan harus diberesin semua. Bang Faisal, kalau kita mau Presiden ini bertahan sampai pada 2029, dia harus melakukan hal-hal yang fundamental. Tidak boleh main-main Presiden dan situasi. Misalnya fundamental seperti apa? Ya, efisiensi kabinet. Penting. Ya. Isi orang profesional, ya 60% orang profesional. Ya. Orang partai 40% cukup. Ya. Kalangan profesional 60%. 40% cukup orang partai. Dan orang partai yang dipilih ya benar-benar orang partai yang punya kompetensi, punya kemampuan. Ya, sudah pasti partainya Presiden yang dominan, ya dia menang pemilu. Wajar menurut saya. Dan partai-partai pendukung lain. Nah, kalau ini terjadi, dilakukan pertama. Yang kedua, RUU perampasan aset harus segera disahkan supaya paling tidak ekosistem pencegahan korupsi sedikit ada bantalan untuk paling tidak mencegah masifnya korupsi. Paling tidak itu. Yang kedua, yang ketiga adalah P3K yang menjadi ancaman serius depan mata. Ini harus segera diakuisisi oleh pemerintah pusat untuk dibereskan. Ini suara pribadi Bang Syukur Mandar atau masif di ruang publik? Oh, ini masih di ruang publik. Ini yang saya bicara adalah tuntutan publik yang berkembang. P3K ini tuntutan publik. Saya suarakan Presiden harus segera mengakuisisi P3K itu segera diambil alih. Yang keempat, Bang Faisal, kembalikan daudak daerah secara normal. Reefisiensi itu dilakukan dengan apa tadi? Kementerian sekian banyak. Nah, ini dilakukan dengan cara apa? Efisienkan badan dan lembaga yang dibentuk yang terlampau banyak ini. Kementerian terlalu banyak ini kemudian diefisienkan. Dari anggaran ini kemudian dilakukan pengamatan, kita bisa mengembalikan daudak daerah secara normal supaya belanja segala macam daerah. Nah, yang paling penting Presiden dorong belanja modal, belanja pembangunan itu ke daerah. Sekarang tuh macet di bawah. Jadi semua rencana pemerintah daerah, bupati, wali kota, gubernur segala macam, nggak bisa apa-apa. Duitnya nggak ada, Bang. Nah, kalau duit, gini loh, negara kita itu tergantung pada belanja pemerintah. Masyarakat di Batu bergantung pada belanja pemerintah. Jadi kalau kemudian APBD-nya misalnya kecil dan macet, pembayarannya macet segala macam, udah pasar pun tidak bergerak, ekonomi juga tidak bergerak. Jadi 80% ekonomi pasar kita itu di daerah ini digerakkan oleh belanja pemerintah. Jadi apa kesimpulannya? Nah, saya mau katakan begini, Presiden harus segera melakukan reshuffle. Dan jangan cicil reshuffle-nya. Ya. Kalau dia cicil tidak memberi dampak apa-apa. Ya. Misalnya gini, reshuffle 1, 5 orang, reshuffle 2, 5 orang. Jangan. Sekali dibabat 1 kali. Ya. Supaya memberi warna bahwa istana ini punya marwah tersendiri. Pak Said Di 2 itu, tahun ini dia harus segera lakukan itu. Ada kemungkinan nggak suara Bang Syukur yang katanya mewakili ruang kritis publik ini diakomodasi oleh Presiden Prabowo? Saya sih sebenarnya dia sudah melakukan sinyal sebenarnya kemarin pada saat dia ngangkap Jumhur Hidayat. Itu sinyal, tapi itu dilakukan. Kalau hanya memasukkan satu, maka satu ini bisa tertutupi yang lain. Tidak akan memberikan warna. Nah, sementara kita butuh warna. Jadi kan begini, saya katakan, Presiden Prabowo belum punya kabinet. Belum punya? Belum punya kabinet. Dia punya menteri, tapi nggak punya kabinet. Karena kabinet... Bagaimana maksudnya itu, Pak? Apa bertiga? Kabinet itu kan bekerja terhadap visi, misi, dan keinginan Presiden. Malah yang ada dalam ini kan menggerogoti Presiden. Cobalah lihat keinginan dia untuk mengembalikan, memperbaiki tambang. Apa dikerjakan oleh Bahlil? Enggak.
gitu kan. Jadi malah menggerogoti gitu kan, banyak sekali menterinya. Enggak, soal Bahlil menggerogoti di mana, Bang? Nah, Apa contoh lah, mempertegas? ini kan harga tambang naik. Harusnya RKAB dibuka. Kenapa mesti ada RKAB tahunan dan bisa direvisi? Itu kan membuat ruang negosiasi. Dulu tuh RKAB itu 3 tahunan. Nah ini Tapi juga kan nggak bisa dipungkiri kalau kementerian itu juga kementerian yang paling korup tuh. ya. Nah jadi Kementerian yang praktek punglinya paling tinggi. ya, tuh. Kementerian apa? SDM. SDM dong. Oh, iya. Jadi beginilah, kalau Pak Presiden tidak memberikan sinyalnya, saya setuju Pak Syukur Saban tadi. Jadi begini ya, saya lama di birokrasi. Kalau mau memperbaiki, maka apabila Anda memakai orang yang menurut saya kotor, sampai 3 bulan, maka yang bersih yang dipengaruhi oleh orang kotor ini. Jadi memang harus langsung di-cut pada saat ini supaya menjadi bersih semua. Kalau Anda terlambat, maka orang yang pemimpin itu adalah membersihkan dulu semua. Ini kan enggak, Pak. Diakomodir semua dulu. Nah, saya paham. Kalau ketemu teman-teman, ini kan pemilu. Itu harus ada akomodasi. Betul. Tapi akomodasi tidak mengorbankan tujuan. Gitu. Jadi orang-orang yang mengganggu tujuan harus di-cut. Itu enggak ada. Silakan aja Tapi menteri-menteri mengusulkan. Mungkin gini Pak Saidido, pembentukan kabinet itu kan tidak lepas dari koalisi partai. Nah, Artinya pintu masuk menterinya jadi banyak untuk mengakomodasi kepentingan elit partai. Kenapa tidak diarahkan presiden memangkas saja partai-partai? Bikin seperti kan Orde Baru. begini. Memperkecil ruang partai politik, tidak terlalu banyak. Karena kalau saya sih melihat ini bukan mengakomodir partai, mengakomodir orang yang punya jaket partai. Kan begini, kalau saya presiden, saya hanya mau 30 menteri. Maka itu saya bagi proporsional kepada partai. Bukan menambah. Nah, ini kan mengakomodir orang. Oh, si A harus, si B harus, si C harus. Maka, coba kalau umpamanya, kan sederhana. Oke, selama ini 36 menteri. Maka saya batasi 36 atau 32. Ini yang dibagi proporsional ke partai. Jangan ini dibengkakkan. Malah dibikin menteri-menteri jabatan-jabatan lain. Nah, ini menurut saya akomodasi yang mengorbankan visi misi presiden. Nah, dia udah korbankan itu. Yang kedua, orang-orang yang dipilih tidak sesuai dengan ini visi misi presiden. Orang-orang yang dipilih gitu. Ada catatan yang menarik sebetulnya. Kalau kita evaluasi 2 tahun ini, maka sesungguhnya Presiden belum melakukan hal-hal yang terlalu menggairahkan untuk kemajuan Republik ini. Enggak terlalu. Tapi tadi digambarkan Pak Saidido kan ada Kalau- prestasi dalam Saya bilang konsolidasi ya, sumber bagaimana daya. membahas oligarki saya apresiasi. Tapi kan kita nggak bisa mengukur parameter dari situ aja. Parameter kemerdekaan tidak hanya diukur dari situ. Revolusi pasal 33 itu ujungnya kesejahteraan kemakmuran. Ya. Bukan soal berantas oligarki saja. Ini instrumen kekuasaan harus bekerja maksimal. Ini suara udah paling banyak revolusi dari istana, tapi Karena begini, langkah-langkahnya saya seperti apa justru ini? keras mengatakan begini, Presiden harus keluar dan memimpin revolusi. Kenapa? Poinnya adalah dia ketua umum partai, dia ketua koalisi, dia juga presiden, dia kepala pemerintahan. Dia punya kekuatan untuk melakukan itu. Kalau dia mau menggerakkan itu, maka semua partai-partai politik ini dia bisa tundukkan. Kenapa? Tidak ada partai politik di Indonesia yang bebas dari dosa. Ya. Kalau presiden angkat kepala dan mengatakan kalian tertib ya, saya mau Indonesia maju seperti yang dipidatokan, Indonesia pasti maju, Bang Faisal. Problem kita hari ini adalah presiden masih terlampau banyak menimbang bahwa ini kawan strategisnya, ini segala macam. Ini nggak boleh. Tapi saya mau tanya jujur, penglihatan kita problem di internal kekuasaan satu variabel itu gemuknya kabinet. Sebentar. Ya. Tapi di lingkar kekuasaan juga mengatakan presiden juga mengalami hambatan karena kritik publik yang tidak konstruktif oleh kawan-kawan Bang Syukur yang dianggap hanya menghina, mencaci maki tanpa memberi apresiasi terhadap tujuan yang sungguh-sungguh dari presiden. Menghina, mencaci maki presiden itu adalah lampiasan kemarahan. Kalau itu dilakukan oleh orang benaran, beda dilakukan oleh mesin. Kalau apresiasi itu dilakukan oleh rakyat secara benaran, itu luapan kekecewaan. Tetapi kita mengatakan bahwa itu bukan perilaku yang baik. Itu bukan sesuatu yang baik. Jadi, Pak, Tetapi sebagai presiden, dia harus memotret itu sebagai sesuatu yang harus dia jawab. Karena itu saya selalu mengatakan begini, ketika ada survei yang mengatakan bahwa tingkat kepercayaan publik pada presiden itu menurun, jangan dilawan dengan survei, dilawan dengan memperbaiki kebijakan. Sederhana.
Maka saya katakan, ketika ada orang menuntut MBG ini harus dimoratorium, KDMP harus moratorium. Bukan kemudian kita menolak program ini, moratorium, ada problem di sana. Supaya presiden meninjau kembali. Kalau memang yang diberi makan orang tidak mampu, stunting seterusnya, kasih mereka langsung. Begitu juga KDMP, kalau yang memang diberdayakan dalam masyarakat, kasih langsung. Jangan ada instrumen lain yang bekerja mengambil untung dari semua proses dan rangkaian kebijakan unggulan presiden ini. Itu yang saya selalu mengatakan, kita ini sedang sibuk mengkritik karena kita ingin membersihkan istana dari penjilat. Kan sebetulnya itu yang mau kita teriakan. Maksudnya gimana? Loh, kalau memang presiden ini benar-benar dia sungguh-sungguh menjadi presiden Indonesia, maka dia mengabdi pada rakyat. Bukan membiarkan orang-orang di istana sekitar yang saya bilang 80-90% bukan orang yang cinta pada Prabowo kok. Loh, saya selalu bertanya Bang Faisal, sejak kapan sih orang-orang yang hari ini bela Prabowo habis-habisan tuh Prabowoism sih? Sejak kapan mereka itu? Orang-orang ini yang dulu menelanjangi Prabowo ketika Pilpres melawan Jokowi. Ya. Mereka telanjangi habis-habisan dan mereka jadi menteri, wakil menteri segala macam, jadi jubir, jadi koordinator ini segala macam. Loh, tiba-tiba mereka mengatakan kami ini Prabowo banget. Lalu menurut kami ini bukan Prabowo. Loh, salah dong. Kami ini tidak punya alasan untuk marah sama Prabowo. Saya 2029 saya tidak dukung Prabowo. Saya tidak punya alasan untuk marah. Dan saya tidak pernah maki-maki Prabowo ketika pertarungan berlangsung. Nah, orang-orang ini dulu dia bergabung dengan Prabowo hari ini karena ada afiliasi, ada irisan kepentingan. Bukan karena dia mencintai Prabowo karena programnya. Jadi kalau kita ngukur dari sisi ini maka visinya tidak sama. Visi mereka dengan visi presiden tidak sama. Saya selalu mengatakan ada instrumen kekuasaan di balik istana yang sedang bekerja, mempersiapkan segala sesuatu untuk mengganggu kerja-kerja presiden. Nah, presiden harus menyadari ini. Kalau presiden tidak membiarkan, saya mengatakan presiden tidak berbenah, rakyat akan benahi presiden. Maksudnya gimana? Lu maksudnya begini, kalau dia tidak segera membereskan agenda-agenda ini, rakyat tidak akan lagi melihat konflik antara kepentingan geng ini. Yang rakyat rasakan hari ini tekanan ekonomi. Ini yang harus segera dibereskan presiden. Kenapa? Menteri-menteri ekonomi segala macam ini mesin lama semua, tidak berfungsi secara ekonomi. Mereka tidak mampu mendorong produktivitas, kebijakan tidak mampu. Mereka ini tidak bisa kita apresiasi. Bahkan presiden pasang badan buat mereka, bukan mereka pasang badan buat presiden. Ini di poin ini saya mau tanya Bang Said Didu. Kita masih ke substansi. Kabinet dibentuk, banyak orang diakomodir. Ya. Tapi ketika presiden diobrak-abrik, nyaris tidak ada satupun menteri yang sungguh-sungguh tampil. Minim sekali. Ya. Fenomena apa itu? Apakah itu satu pendekatan kudeta secara tidak langsung atau penggerbekan? Ya, saya meminjam istilah Jenderal Gatot, pembangkangan struktural. Gimana itu Bang? Jadi menteri-menteri ini melakukan pembangkangan struktural. Pembangkangan struktural itu ada dua, diam terhadap kritikan terhadap presiden atau memang melakukan perusakan terhadap program presiden. Dan saya lihat dua-duanya berjalan. Dua-duanya berjalan. Contoh lah paling nyata menurut saya adalah penertiban oligarki ini kan tidak teriak tuh Menteri Kehutanan, tidak teriak tuh Menteri Pertambangan dan ini seakan-akan justru sepertinya dari sanalah bocor-bocornya. Nah, itulah saya katakan yang paling bahaya di presiden itu adalah karena dia sudah melihat gerakan SOP ini sudah berani memakan bubur hambalang dari tengah dan presiden diam terhadap itu, maka dia malah ikut menurut saya kan faksi geng SOP yang ada dalam pemerintahan itu semakin kompak dan ya sudah semakin terbuka untuk melakukan itu. Nah, itulah saya katakan ya sudah lama saya menyatakan Pak Presiden, Bapak tuh karena menyentuh oligarki maka Bapak di titik to kill or to be kill. Itu saya sampaikan 30 Januari pada saat ketemu beliau. Bapak di titik itu to kill or to be kill. Dan saya lihat titik ini sedang terjadi. Kalau Pak Prabowo lambat, maka dia yang di kill. Padahal kekuasaan ada di dia. Nah, kita udah capek. Nah, ternyata syukur Manda, saya menyatakan begini. Pendukung Prabowo sebenarnya tuh yang ada di luar itu 24 karat. Kita yang ada di luar sih, karena bukan mendukung pribadinya, kita dukung bahwa dia berani menyentuh oligarki dan ingin melaksanakan yang 3 program saya dikatakan. Yang lain itu penikmat. Cobalah
periksa bagaimana Hasan Nasbi maki-maki Prabowo, kan masih lengkap itunya. Ya kan? Tapi kan karpet merah. Bagaimana Samara, maki-makinya kayak apa. Nah, akhirnya publik menyatakan, artinya Prabowo memang apakah sebenarnya butuh orang yang memperbaiki negeri dengan garis lurus atau hanya butuh tukang tepuk tangan. Nah, Tapi boleh nggak Bang? Prabowo ingin membangun sebuah proses jalan rekonsiliasi dengan menghentikan pertarungan dendam politik yang tidak berkesudahan dari rejim ke rejim. Dan barangkali tawaran ini dalam rangka memperkuat tujuan. itu selalu dikatakan. Tapi beginilah. Pak Prabowo, Kalau kemungkinan Presiden Prabowo mempertahankan pendekatan politik kompromi, ya, sikap Bang Said gimana? begini. Kalau dendam politik ini dihentikan, apakah yang sebelah sana dendamnya berhenti? Prabowo mau menghentikan dendam tapi dihantam terus. Tapi saya ini melihat catatan yang objektif. Sebelumnya juga Presiden Prabowo kan berhadapan dengan Pak Jokowi. Kemudian masing-masing memberi jalan rekonsiliasi. Barangkali cara yang dilakukan Prabowo itu sekarang dikembangkan. Nah, begini, problemnya Pak Prabowo betul-betul pada saat itu menempatkan diri sebagai anak buah presiden. Oke. Dia kan tidak pernah saya sampai punya cerita begini. Waktu presiden sampai saking dia bisa menahan diri. Dia sudah presiden terpilih pada saat tim PKH-nya Luhut bin Sarpanjaitan yang dibentuk dan ingin diminta Presiden Prabowo Presiden Jokowi agar itu dinegosiasikan, bukan diambil oleh negara. Prabowo pada saat itu menahan diri, tidak membantah itu. Tapi dia panggil orang bertanggung jawab tuh perlambat itu karena saya nggak setuju. Itu. Nah, jadi itulah Prabowo. Nah, problemnya sekarang dia diserang terus Prabowo programnya oleh yang dianggap diakomodir itu. Nah, jadi Pak Prabowo niatnya bagus, tapi kan berbalik. Harusnya beginilah. Harusnya pada saat itu, ya saya katakan, kan masih diingat kita. Bagaimana? Cobalah, masuk akal nggak? Tahu-tahu Jokowi mempersoalkan tempat duduk anaknya. Nah, ini kan berarti masih menyerang. Nah, masuk akal nggak kita bahwa demo mahasiswa yang mengkritik Prabowo, tahu-tahu membuat mahasiswa bayaran menghadap Wapres. Ini fakta. Jadi kalau menyatakan akomodir sebentar dulu, mengakomodirnya di mana? Mengakomodir kalau memang dia tunduk terhadap apa yang dilakukan Pak Presiden. Tapi kan faktanya, ya kita biasalah, Pak Sukurman, pantaskah mantan Presiden Joko Widodo mempersoalkan tempat duduknya di kabinet? Padahal memang di aturan tidak ada aturan bahwa Presiden Wapres itu duduk berdampingan. Nggak ada. Nah, jadi bayangkan intervensinya sudah terlalu jauh. Tempat duduk anaknya pun dipersoalkan. Di publik loh. Di depan publik. Nah, ini yang saya katakan bahwa Pak Prabowo memang betul-betul. Nah, rekonsiliasi cukuplah. Tapi jangan korbankan, seperti Syukur Manda tadi, jangan korbankan cita-cita dia mengenikmati rakyat. Begini, ada ada batas antara katanya Pak Prabowo itu sangat memperhatikan rakyat. Itu kan yang katanya sampai nangis-nangis pelihara. Tapi programnya itu belum terlihat. Kecuali saya selalu menyatakan, kecuali pangan. Produksi beras oke. Saya apresiasi itu bahwa itu kebijakan oke itu. Nah, itu kita berhasil di situ. Nah, kalau yang lain daya beli masyarakat, yang lain terus beban masyarakat naik. Tapi naik. soal menjelaskan secara terang dan terhindar dari benturan politik dendam itu. Kita ambil contoh Bang. Pak Yusuf Kala itu melakukan serangan keras terhadap Pak Jokowi dengan menyebarkan informasi yang masif bahwa kalau Jokowi jadi presiden hancurin Indonesia. Tapi kemudian kan Pak Yusuf Kala dengan hati besar menerima di posisi wakil presiden dan bekerja sama dengan Pak Jokowi bisa 5 tahun. Tidak ada masalah. Barangkali Pak Prabowo juga mengcapture pentingnya untuk mengakhiri dendam politik.
Kalau bisa semua prasangka kita hilangkan, semua sumber daya kita kelola. Barangkali ya, Ya, Prabowo memilih jalan itu. nggak problemnya. Ini tidak programnya tidak jalan sesuai itu. Dia rekonsiliasi mengorbankan program adalah sangat fatal. Kasih contoh dia. Dia sabar dulu. Maksudnya abang langsung mau mengatakan bahwa pembentukan kabinet dengan komposisi Jokowi Pak Prabowo ini penghambatnya kubu Jokowi gitu. Saya melihat begini. Karena kita beginilah. Sebenarnya kalau memang menterinya itu berkualitas, Pak Prabowo nggak perlu sibuk loh, nggak terlalu kalau berkeluh. Pernah nggak sih Bapak mendengarkan Menko Perekonomian itu ngambil kebijakan yang ini? Nggak. Pernah nggak Bapak mendengarkan Menteri Perindustrian? Pernah mendengarkan Menteri Perdagangan? Pernah mendengar menteri lain? Nggak ada. Ini pandangan Pak Said Didu melihat dari kedalaman di internal atau Saya tidak, analisa di luar? bukan, saya orang dalam. Kita tidak pernah mendengarkan Menteri Perdagangan tuh transfer pricing apa sih yang dilakukan? Nggak pernah. Nggak pernah punya konsep untuk penyelundupan apa sih yang melakukan? Nggak pernah kita dengarkan. Terus Menteri Perindustrian, deindustrialisasi apa sih yang ada di kepalanya? Nggak ada, nggak pernah keluar. Artinya kita sepakat kabinet ini kontraproduktif. Ya, Saya jadi mau ke menjadi beban presiden. Saya mau Karena tanya. nggak bekerja mereka. Saya mau tanya juga nih, Bang Syukur. Setelah peta ini diperjelas oleh Pak Said Didu dalam pandangan analisanya, lantas kemudian bagaimana mengkonsolidasi kritik publik itu kemudian tidak menjadi tunggangan dari kepentingan di lingkar kekuasaan yang dapat mengancam kekuasaan Prabowo. Kali ini menakutkan sekali, ada brutus politik di dalam lingkar kekuasaan. Lalu kalau kemarahan di luar dipompa lagi akan menguntungkan kelompok yang disebut Pak Said Didu itu menghambat atau mengganggu. Bagaimana mengkonstruksikan kritik publik yang tidak memberi ruang pelemahan terhadap kekuasaan Prabowo? Apa ya, dinamika elit ini atau dinamika perseteruan elit ini bagi rakyat itu agak sulit dijustifikasi. Sebab ketika mereka berhadapan dengan tekanan ekonomi, mereka udah kehilangan akal sehat. Mereka nggak peduli yang faksi-faksi apa. Apa dulu Pak? Dan mereka udah anggap brengsek semua pejabat itu. Itulah yang sering saya ucapkan. Satu, dari semua rangkaian yang dijelaskan tadi oleh Bang Said itu, satu hal yang saya mau bilang, Presiden angkat kepala supaya dia punya wibawa. TNI balikin ke barak, polisi balikin juga ke mabesnya, ke baraknya juga. Sipil dibangun dengan baik, hukum ditegakkan. Presiden akan jadi presiden tanpa ada perseteruan yang serumit ini. Kompromi-kompromi dalam politik diperlukan kalau afiliasi itu tujuannya untuk negara. Tapi kalau kompromi tujuannya untuk afiliasi kelompok, itu yang merugikan negara, menghambat percepatan pembangunan dan seterusnya. Kompromi kabinet hari ini itu afiliasi kelompok. Karena itu kita harus mengatakan bahwa ada orang-orang yang jadi menteri karena dia punya jasa dan seterusnya dalam perjuangan dan seterusnya. Itu kan mengingkari kebutuhan orang mengisi pos menteri itu. Bahwa orang menjadi menteri itu harus punya kompetensi, punya punya profesionalisme, punya Tapi itu kan kemampuan dan seterusnya. konsensus politik berdasarkan koalisi partai. Lah, itu Bagaimana saya katakan. bisa di... Konsensus politik ini selalu partai yang mengatakan. Yang kedua, publik selalu menegaskan bahwa itu hak prerogatif presiden. Bagaimana hak prerogatif Bang ini Faisal, diaturkan dengan... begini saya mau jelasin. Hak prerogatif itu dalam negara hukum dia harus dibatasi. Di Indonesia memang belum ada pembatasan terhadap itu. Belum ada pembatasan dan belum ada ukuran terhadap pemanfaatan hak prerogatif presiden itu. Sehingga hak prerogatif presiden itu seringkali ditentukan oleh konsensus koalisi. Di mana presiden tidak independen mengambil keputusan, presiden tidak merdeka mengambil keputusan. Kita masih banyak problem secara sistemnya bahwa ketika dia jadi presiden ada kepentingan partai yang harus diakomodir di situ terjadi kompromi, atau ketika dia mau mencalonkan diri sebagai calon presiden sudah ada kompromi dibangun di depan dan seterusnya. Nah, pada masa-masa sulit itu misalnya saya menyebut begini, mungkin problem satu sekian masalah yang Pak Prabowo hari ini harus berterima kasih terhadap Pak Jokowi, dianggap punya andil mungkin yang menjadikan dia presiden. Tetapi bagi saya Pak Prabowo harus menyadari bahwa hal yang sama juga terjadi pada Pak Jokowi.
Jadi dia tidak usah punya pikiran bahwa saya jadi presiden karena andil Pak Jokowi itu siapa. Dia jadi presiden karena rakyat yang milih. Harus dia tenggalkan semua itu. Sehingga bagi saya pribadi, saya mengatakan rakyat sudah terlalu susah, Bang Faisal. Perdebatan pertikaian itu harus diakhiri. Presiden angkat kepala dan semua harus hentikan. Pasal 33 tegakkan. Panggil konglomerat nakal ini dan pejabat-pejabat nakal. Pejabat-pejabat ini kan banyak punya tambang di mana-mana. Mereka punya perusahaan di mana-mana. Ya. Atas nama orang, atas nama keluarga. Presiden tahu kok kalau dia panggil, kamu punya di mana, kamu punya di mana, kamu punya di mana. Semua saya mau rapikan ya. Kalau diangkat kepala, panggil, tangkap. Itu yang dilakukan Putin. Ya. Kalau ada yang melakukan perlawanan Putin ketika revolusi di Rusia, begitu ada yang angkat kepala, bahkan ada oligarki yang konsultasi melawan dia. Dia suruh pasukan khusus babat, habis. Yang lain ninggalin Rusia. Dia rapikan oligarki. Yang sisanya dia bicara, Anda mau dengar saya demi bangsa, demi negara, demi rakyat, kemudian demi ekonomi negara. Ini optimisme terhadap satu tujuan yang baik buat Presiden Prabowo ya. Loh, Presiden harus ambil posisi itu. Saya mau mau tanya Pak Saididu di ujung acara, Bang. Kalau Presiden yakin dengan pendekatan rekonsiliasi untuk menghentikan keberlangsungan dari rezim ke rezim menyangkut politik dendam, barangkali model ini dianggap kabinetnya gemuk, tapi ini untuk menciptakan harmoni sebagai sebuah ruang negara bangsa. Saya begini. Saya mau tanya ini. Ya. Seandainya Presiden Prabowo mempertahankan desain cita-cita yang barangkali dianggap tulus, ikhlas, dan mengajak Pak Saididu untuk ikut di dalam paket penguatan kompromi ini, apa yang? Saya begini. Tolong istilah terus konsensus politik itu harus agak dibuang, dikurangi minimal. Karena konsensus politik ini yang bikin rusak bangsa ini, Pak. Terus pakai instrumen apa untuk? Bukan. Jadi emang politik ini kuat banget. Indonesia enggak juga. Dia lompat pagar setiap saat kok. Politisi mana yang kita bisa pegang ininya? PKB dari pindah ke sini, pindah. Enggak ada yang punya konsistensi. Terus kita harus mengakomodir. Ini bunglon. Mohon maaf aja. Apakah bunglon ini yang harus diakomodir terus? Habis diakomodir, pindah terus. Nah, ini harus agak dibuang sedikit. Seakan-akan yang ini adalah hanya politisi. Orang-orang yang kritis, orang-orang komponen bangsa lain, intelektual, pengusaha, cendekiawan, itu juga harus diakomodir. Jangan dianggap bahwa ini, kalau kalian tidak masuk partai politik, maka. Nah, itu yang menurut saya, karena bangsa ini, bukan. Politik di Indonesia nggak punya ideologi kok. Ideologinya kekuasaan. Dia nggak punya. Pragmatis lah. Iyalah. Pragmatis. Saya sangat pragmatis. Terus ini harus dilanjutkan. Nah, itu yang saya agak lawan. Kompromi itu oke lah. Tapi tadi betul, mungkin 40% dia. Kalau nggak kuat jadi politisi, ya keluar cari pengusaha. Ya, saya kira 40% sudah representatif kok. Nah, karena gini, ini seakan-akan kasta politis itu lebih tinggi dari orang yang lain. Saya lebih menghormati petani yang berkeringat. Bang saya sama Bang Faisal harus tahu satu hal ya. Yang membuat elektabilitas presiden turun dan tingkat kepercayaan publik turun pada presiden, itu kabinet gemuk juga. Satu di antara sekian. Saya ingin survei itu jujur bicara soal apa yang dilakukan survei. Karena kalau kita bicara survei, metode, pertanyaan dan seterusnya, itu menjadi pesanan yang tidak kemudian merepresentasikan jawaban. Jadi kita juga akhirnya tidak percaya pada hal yang harusnya itu menjadi hal yang secara akademik kita percaya. Tetapi instrumen itu bekerja untuk kepentingan politik. Maka saya mengatakan begini, tingkat kepercayaan publik hari ini merosot terhadap presiden, itu bukan karena ulah presiden semata. Tapi sebetulnya presiden mendiamkan apa yang terjadi sekitar ini yang membuat distrust di situ. Maka dia harus percaya diri, dia harus bangkit sebagai presiden. Satu hal yang mau saya titip pesan begini, kalau dia membiarkan kabinet gemuk ini terus jalan, dan kemudian dia cuma comot satu-satu, percaya sama saya, reputasinya akan jungkak terus. Terus hal-hal yang positif dia lakukan pun tidak diapresiasi sama rakyat. Percaya sama saya sampai begini, Pak. Waktu ketemu Pak Presiden, sekian kenapa harus ganti Kapolri? Mungkin Pak, ini tentang publik. Kalau Bapak melakukan banyak sekali yang bagus, tanpa mengganti ini tetap pastinya 0. Karena ini pengali. 1000 kali 0 ya 0. Iya kan Pak? Nah, maksud saya simbol-simbol pengambil. Apa maksud saya begitu? Saya katakan. Bapak tuh dianggap tidak bisa mengendalikan penegakan hukum. Itu harus dinyatakan. Sekarang penegakan hukum di tanganku. Itu kan seakan-akan nggak berani menyentuh itu. Nah, orang akhirnya menerjemahkan itu beginilah.
Saya apa namanya? Itu kata-kata rekonsiliasi itu selalu digunakan untuk mempertahankan hegemoni para penjilat. Hegemoni para penjilat. Nah, itu pemikiran itu harus dibuang, bahwa yang dianggap kompromi adalah terhadap untuk melaksanakan program presiden dan memilih orang-orang terbaik melaksanakan itu. Itulah kompromi. Jadi tegasnya Bang Sukur sama Bang Saidido setuju harus cepat untuk melakukan pembongkaran kabinet dan mengambil sumber daya yang Ya. terbaik untuk membantu tujuan Ya. presiden. Itu ya. Ya. Kita sudah sampai di ujung, Bang. Dan Siap. saya juga harus membuat kesimpulan bahwa pandangan kabinet ini masih bersifat sentralisir. Distribusi kekuasaan pada era reformasi juga dikembalikan kepada gubernur dan bupati. Bahkan ada problem di parlemen, sekelompok orang yang dipilih oleh rakyat tapi tidak difungsikan karena hak konstitusinya tidak ada. Dewan Perwakilan Daerah. Jadi masalah tidak selamanya pada eksekutif, tapi juga pada lembaga-lembaga lain. Ini masalahnya sangat rumit dan banyak sekali, Bang. Ya. Oleh sebab itu harus ada penghentian terhadap prasangka, dendam politik, dan barangkali kembali ke semangat ideologi Pancasila. Karena kita menilai kelompok manapun, feedback juga dari kelompok tertentu menilai kami. Tetapi kritik publik yang disampaikan oleh Pak Said dan Pak Sukur Mandar adalah suara yang paling jernih dalam rangka membuat negara sehat. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa.